Kalau untuk pengen kita untuk nutup gitu gimana gitu? Biar jangan ngelihat lagi. Nggak bisa. Kalau kamu udah sekali kebuka ya segitu. Akan terbuka. Ya. Ya tapi saya nggak kuat gitu ngelihat yang kemarin aja kaki menggetar Iya, gitu. Itu dia. Untung nggak kencing celana. Nah itu dia makanya. Iya. Makanya itu jadi agak menyerang ke psikologisnya. Makanya dia kadang-kadang suka nggak fokus. Iya, nggak fokus. Istilahnya gitu. mungkin ya. Oke, baik. Untungnya bukan jadi dia ngelihat kemana-mana gitu, enggak sih, enggak. Tapi pikirannya menjadi bercabang iya, sebenarnya. Iya. Dan itu misalnya kamu lagi sakit, lagi lemah lah, itu bisa lihat. Oke. Saya sih ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Apa ketika kamu mendengar cerita dari Mila ini ada yang terbersit nggak dalam pikiran kamu? Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Mbak Mil tuh udah tahu belum sih resiko pasang susuk itu sebelumnya gitu, dikasih tahu nggak nanti Ada ini gitu. harus ada ritual ya itu tukeran darah atau apa kok berani gitu pasang susuk. Biasanya aku tahu itu adalah kalau pasang susuk itu ya udah hanya pasang terus selesai. Tapi kalau udah sama ritual kan berarti memang ada pertukaran jiwa, pertukaran apa yang akhirnya kalau nggak makan ke tubuh kita, ke keluarga ke kita, samping kita dan segala apa gitu. Ya awalnya sih saya nggak tahu sampai dampaknya sejauh itu gitu kan. Nggak cari tahu dulu gitu. Saya nggak cari tahu, taunya pengennya sih wah aku Job banyak. job banyak gitu, kerjaan banyak gitu, daya tarik inilah gitu ya, lebih membuat orang terpikat gitu. Oke. Paling saya berpikir ini gampang lah nanti bisa dilepas gitu. Dan ternyata malah setelah itu terjadilah hal-hal yang terjadi. Ervan, sepertinya sudah selesai. Menggambar mungkin bisa diperlihatkan kepada teman misteri di rumah. Ya, kalau dari yang saya lihat, mungkin teman-teman udah kenal dengan nama Gendruwo. Ya. Kalau ini Gendruwo versi cewek. Dan perempuan dan banyak bulu. Oke. Dan Jadi itu sebenarnya yang susuk yang dipakai Kak Mila ini, ya mengambil dari sosok itu. Makanya dipasangnya di bagian payudara sebenarnya gitu ya. Oke. Susuk itu kan memang itu ya, Tasya, kita menaruh sesuatu Di dalam tubuh. di dalam tubuh kita kan. Iya. Nah, tapi kan seperti kita ketahui bahwa kan sebenarnya apabila seseorang menggunakan susuk memang dipercaya akan memberikan daya tarik tambahan. Iya, benar. Ya kan. Dan biasanya memang ada ya, seperti mungkin tadi saya juga sempat ngomong bahwa pasang susuk kan pasang lepas gitu. Tapi ketika Mbak Mila sudah menggunakan susuk, kok ada ritual ini itu gitu ya. Tapi ada satu sebenarnya menjadi pertanyaan saya. Mbak Mila tadi di dalam ceritanya mengatakan bahwa ketika terjadi rep-repan dan segala apa gitu ya, saya tuh seorangnya sebenarnya nggak percaya, makanya saya dibawa ke orang pinter dan kemudian saya ditanya apakah kamu percaya dengan mereka dan segala apa, Anda bilang mengatakan bahwa saya tidak percaya. Karena Ya kan, karena tidak pernah melihat dan segala apa. Iya, karena tidak. Tapi tanpa Anda sadari sebenarnya susuk itu pun juga bagian dari dunia itu. Iya, tapi karena tidak melihat di depan mata saya sendiri kan, face to face enggak gitu. Karena saya merasakan hal-hal itu tadinya yang rap-rap itu paling halusinasi atau efek capek gitu. Oke, tapi bagaimanapun juga Anda percaya susuk itu bisa memberikan efek buat Anda? Iya kan? Tapi maksudnya Anda tahu korelasi atau hubungan antara susuk dengan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata atau segala apa itu sebenarnya adalah satu dunia yang sama, satu dimensi yang sama sebenarnya gitu kan. Tapi Anda mengatakan saya tidak percaya dengan keberadaan sosok-sosok itu, tapi di satu sisi saya percaya dengan menggunakan susuk ini bisa menambah pekerjaan saya. Ya karena saya berpikir itu sih nggak ada resikonya, hanya paling pasang ritual begitu-begitu dan itu mungkin ya, karena mungkin tanpa disadari ada satu buah ritual yang dijalankan dan kemudian ternyata akhirnya memang berdampak buruk ya. Berdampak buruk. Oke, baik. Karena saya lihat kayak orang-orang lain, teman-teman lain yang pasang nggak ada efek sampai parah segitunya atau gimana gitu. Dengan orang yang sama kah? Untuk pemasangan yang enggak, mereka berbeda-beda gitu. Mungkin kebetulan dengan orang yang Anda pasang yang ternyata malah membuat perjanjian tertentu, melakukan ritual tertentu dan akhirnya malah berdampak pada diri Anda. Tasya. Aku lagi ngerasain ada yang aneh, jadi aku mau coba cek dulu. Kalian lanjutin aja dulu.
Oke, baik. Tasya ini ngeri ya. Dia memilih untuk ini ya. Baik, tapi satu hal juga ya, Mila, maksudnya sosok itu, Erwan, sosok perempuan artinya sebenarnya. Benar. Genderuwo tapi versi perempuan lah istilahnya gitu. Bisa dibilang kayak mirip Wewe Gombel. Tadi ketika Anda menceritakan pemasangan busuknya, ya habis pasang tapi saya ada darah, kemudian ada ritual mandi dan segala apa ya. Ada ucapan tertentu kah atau sang pemasang ini mengatakan bahwa ini akan begini? Kalau untuk begini-begini sih nggak ada gitu. Makanya saya heran gitu, kenapa itu terjadi pada diri saya gitu. Saya merasa nggak ada ibaratnya perjanjian-perjanjian yang harus Anda buat. Gitu. Ya. Mas, kamu nomor 3, kamu bawa apa? Yakin? Apa ya? Bawa sesuatu? Enggak. Yakin? Atau harus digeledah? Berdiri aja, Mas. Bawa apa? Ada bawa apa? Nggak bawa, kan udah bilang nggak bawa apa-apa. Coba cek kantongnya, Tasya. Bawa apa? Kantong keluarin aja, Bawa Bang. kancingnya. Barang-barang di kantong keluarin. Ada handphone doang nih. Oke, apa lagi? Tomblak, ini apa? Nih, Coba kancingnya buka, Kak Niko. nih, Apa sih? Enggak, saya tahu kamu bawa sesuatu. ini apa? Enggak dibilang nggak bawa apa-apa. So tau banget sih. Ini apa? Nah, maksudnya gini. Tapi saya, Anda tahu nggak ketika Anda ditanya sesuatu, ya, Berarti kamu reaksi ada pertama sesuatu. Anda menggambarkan apa yang Anda umpat, oke? Anda sadar nggak? Sekarang saya minta tuh ya, pada saat Anda ditanya sama Tasya, bawa apa? Anda sadar nggak reaksi tangan Anda kemana? Anda menunjuk ke arah sini. Apa yang Anda umpetin di situ? Apa yang Anda umpetin di situ? Saya bertanya apa yang Anda umpetin di situ? Nah, ngapain bawa-bawa kayak Apa? gitu? Buat apa? Dikasih aja. Hah? Dikasih apa? Dulu nih dikasih sama nenek saya. Yakin nenek? Iya, nenek saya dulu ngasih. Nenek buat yakin? mainan. Iya. Yakin? Yakin. Saya kalau saya dikasih sama nenek saya nyimpannya di rumah. Bukan Iya, saya bawa ngapain kemana-mana. lagian itu apa? Gambar-gambar kayak gitu. Boneka-boneka apa itu buat apa? Kamu mau ngetes-ngetes saya? Udah keluar aja Mas, keluar. Udah. Keluar. Udah. Yuk. Ini sih. Ya. Jangan masuk ya. Nggak usah. Oke. Kita ya kadang-kadang memang ada seperti itu, orang seperti pengen ngetes gitu kan ya, dan itu mungkin juga. Mila, pertanyaan saya udah, susuknya udah cabut? Udah dicabut. Oke, baik. Tapi sama Tasya? Udah dicabut. Aku malah mau kasih tahu Mbak, sebenarnya kamu tanpa susuk kamu udah bagus loh. Oke. Dan kalau nanti tiba-tiba merasa kayaknya mau lagi deh gitu, karena mungkin kamu nanti akan ada merasa ya udahlah udah terlanjur dibuka juga gitu. Yeah. Ingat-ingat sesuatu yang bukan dari badan kita, kalau kita masukin ke badan kita itu nggak akan pernah bagus hasilnya. Ya intinya sih saya kapok gitu. Semenjak kejadian itu memang bener-bener apa ya, kayak kok carut-marut banget gitu. Hal-hal yang memang bukan dari diri kita bisa berdampak buruk juga buat kita sendiri, gitu kan ya. Mila, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di malam hari ini di Medium. Semoga juga kisah dari Mila ini bisa menjadi pembelajaran buat teman misteri di rumah. Masih bersama Medium, dan saat ini sebentar lagi tentunya Sesi dan saya akan membacakan cerita yang sudah dikirimkan oleh teman misteri di rumah melalui email ke medium@an.tv. Tapi saat ini sebelum Sesi dan saya membacakan cerita yang dikirimkan, saya akan persilakan Tasya mungkin untuk membacakan tarot
buat sesi keberatan? Nggak apa-apa. Oke baik, sesi mungkin bisa di sebelah sini silakan. Pindah ya. Ya. Dah Mas Irfan. Oke. Ini Kak Sesi bisa shuffle. Ya aku ini aja ya, semampunya. Kita akan melihat ini secara garis besar mungkin ya. Iya. Dari sesi sendiri. Nanti Kak Sesi ambil 3. Ini berhubungan sama yang kita omongin dari tadi. Ini kartu pertama. Ya, ini ada strength. Ini sebenarnya ngasih tahu Kak Sesi kalau singa yang ada di diri kita itu yang bisa nenangin kita sendiri. Oke. Jadi gimana caranya Kak Sesi berdamai tuh sama singanya sendiri. Terus yang kedua, ini artinya sebenarnya banyak banget yang terjadi di hidupnya Kak Sesi. Sekarang atau sebelumnya atau nantinya, banyak yang terjadi. Tapi di sini Kak Sesi sendiri udah bisa menghadapi itu, udah siap juga sama yang dihadapin. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin gitu, karena apapun yang lagi mau datang nih, kejadian-kejadian yang akan datang atau permasalahan yang akan datang, kakak tuh udah pegang intinya gitu. Jadi tinggal dijalanin aja. Oke. Seperti Baik. itu. Jadi ada 3 kartu Ada 3 kartu. yang keluar ya. Baik. Sesi ada yang mau ditanyakan mungkin ke Tasya dari hasil kartu yang dibacakan? Jadi intinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Iya, iya. Dari semua kejadian, masalah. Harus ditenangin sendiri karena yang bisa cuma Kak Sesi doang. Oh iya. Karena orang nggak ada yang bisa bantu di saat itu. Iya. Semua kembali ke diri kita sendiri, Sesi ya. Menguasai diri sendiri aja. Baik, panelis terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Sesi terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Teman-teman medium yang sudah bergabung juga dengan kita di malam hari ini. Tadi ada David dan juga Lina. Ya. Ada Cut ya. Oke, baik. Ervan, terima kasih banyak. Tasya, terima kasih banyak. Dan tentunya sekaligus juga mengingatkan kepada teman misteri di rumah bahwa tidak semua orang bisa menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah, tentunya yang akan mudah menemuinya. Tentunya juga sekaligus mengingatkan bahwa rasa penasaran dan kesombongan lah yang akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium, Senin hingga Jumat, hanya di Antv. Selamat malam.